Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata beliau al-muallif ketika berbicara tentang ini, masih pembahasan tentang jimat tamaim. Kata beliau, lakin itakan al-muallaq bil Quran, akan tetapi jika yang digantungkan itu adalah dari Al-Quran, ya farakhasa fihi ba'dus salaf, maka sebagian ulama salaf itu membolehkan perkara ini. Diriwayatkan dari Amr bin Al-As atau Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far Al-Bakir, cicitnya Husain Muhammad Al-Bakir. Kemudian kata beliau, wa ba'duhum lam yurakhis fihi, tapi sebahagian lagi dari kalangan para ulama itu tidak membolehkan jimat walaupun dari Al-Quran sekalipun. Ini perkataan dinukil dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, banyak para sahabat, Hudzaifah, Uqbah bin Amir, Ibnu Uqaim, ya, rahimahumullah. Ya, dengan alasan mereka menyebutkan alasan bahwa Al-Quran pun dilarang digantungkan sebagai jimat. Yang pertama, tidak ada penghususan dalil menyatakan secara umum tentang tidak bolehnya yang namanya jimat. Ini umum, tidak ada penghususan, dan tidak dinukil sedikit pun atau satu pun dari Rasulullah SAW atau kalangan para sahabat yang melakukannya. Kemudian yang kedua, yang menutup pintu celah, yang menutup pintu-pintu kejelekan. Sebab ada namanya pembahasan di dalam syariat kita, saddul littari'ah, menutup pintu-pintu. Kemarin kita beri contoh, ya kenapa diharamkan melihat kepada penghuni, kepada wanita non mahram, bukan mahram, melihat aurat wanita yang bukan mahram, itu kan itu pengantar kepada zina. Nanti akan datang di bab setelahnya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, menyuruh menghancurkan patung-patung, itu kan itu pengantar kepada kesyirikan, penutup kepada pintu-pintu kejelekan. Semua pintu ditutup, semua pintu ditutup. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Pengantarnya saja dilarang, pengantarnya saja dilarang. Dalam berpuasa pun seperti itu. Kenapa dilarang mubasyarah dengan istri? Padahal asalnya halal, sebab bisa menjatuhkannya kepada pelanggaran kehormatan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, alasan mereka melarang, ya kalau sesuatu dipakai, digantungkan misalnya dari kalung, ya, ini suatu saat yang namanya manusia pasti butuh kepada kamar mandi, pasti butuh kepada WC. Ya kalau dia bawa masuk ke dalam WC, ya, dibentuk tidak kurangnya pengagungan terhadap kitabullah, kepada Al-Quran. Kemudian penjelasan beliau tentang at-tiwalah kemarin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruka' wat tama'ima wat tiwala tasyirkun. At-tiwalah kata beliau di sini, jadi sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ini adalah sesuatu yang dibuat oleh perempuan atau dibuat oleh dukun, diberikan kepada perempuan dengan harapan, ya, agar suaminya makin sayang sama dia. Ya mirip dengan susuk, mirip dengan susuk. Dengan hadis ini pula, ya kelihatan larang haramnya memakai yang namanya susuk. Ya haramnya memakai yang namanya susuk, sebab yang namanya susuk itu mau tidak mau pasti ada jin terlibat di situ. Pasti ada jin yang terlibat di situ. Kemudian kata beliau, bahkan Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu menyebutkan bahwasanya at-tiwala itu adalah salah satu bentuk dari sihir.
salah satu bentuk dari sihir. Kemudian kata beliau dari Abdullah bin Uqaim secara marfu, kata beliau, man ta'allaka syai'an ukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maksudnya bahagian dari jimat itu, maka dia akan diserahkan kepadanya. Ya, nanti artinya nanti di hari kiamat, kalau kita menggantung jimat sekarang, nanti di hari kiamat diserahkan. Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan kita kepada jimat tersebut dalam keadaan kita tahu jimat itu tidak akan mampu menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Tidak mampu menyelamatkan kita di hari kiamat. Olehnya itu, ini perkara yang merupakan ancaman besar bagi kita, ya, agar tidak mengangkat atau tidak memasang yang namanya tamimah atau apapun dari perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula tidak mendatangkan manfaat maupun bahaya kepada kita. Kemudian kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi. Ruwaifi ini sahabat yang umurnya panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bik." Semoga saja umurmu panjang. Ya, ini alamun min alamin nubuwah. Ya, tanda dari tanda-tanda kenabian. Sebab Ruwaifi umurnya sangat panjang. Ya, beliau hidup sampai meninggal, disebutkan di sini dia tahun 65 Hijriah. Jadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti terjadi. Sebab dia adalah bahagian dari wahyu. Maka tidak benar kalau ya, sebahagian di antara kita menyebutkan, ketika menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan Rasulullah telah memprediksi, Rasulullah telah meramalkan. Ini keliru. Kenapa keliru? Yang namanya prediksi bisa jadi bisa benar. Ya, berapa skornya bola PSM misalnya tadi malam? Oh, prediksinya sekian. Bisa benar, bisa salah. Apalagi dengan menggunakan bahasa ramalan. Ini jauh lebih tercelah lagi. Jadi sebab apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti terjadi. Kalau beliau sudah menghabarkan sesuatu, pasti terjadi. Mama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Beliau berbicara itu pasti dari wahyu yang diwahyukan. Jadi ini dihindari kata-kata prediksi, ramalan, ya, perkiraan. Pokoknya kalau kita mengatakan, katakan saja Nabi telah menghabarkan, nah, itu pasti terjadi itu. Tidak mungkin tidak. Kalau Nabi sudah bilang akan datang seperti ini, akan datang seperti ini, akan datang seperti ini, akan datang seperti ini, pasti terjadi. Pasti terjadi. Di antara misalnya beliau kabarkan tanda-tanda hari kiamat, masjid megah dibangun, berlomba-lomba dalam membangun. Ya, kelihatan sekarang orang berlomba, makin tinggi bangunannya, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nabi menghabarkan, ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai ya, ada beberapa tanda itu. Sebagian peneliti mengatakan itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda itu. Ada perkebunan kurma, daerah penghasil kurma itu sudah mulai jarang, mulai kurang buahnya. Ada danau di Siberia, itu airnya sudah tidak seperti dulu lagi. Itu dihabarkan oleh Nabi dan pasti terjadi. Jangan diragukan. Kapan ragu, bahaya. Kapan ragu, bahaya. Kalau sampai dia tidak percaya apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, batal keislamannya. Satu saja, satu berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih, disepakati oleh para ulama, kemudian kita tolak, tidak benar ini, batal keislamannya. Satu saja, tidak usah banyak. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan itu di kitab-kitab akidah mereka, barang siapa yang menolak sunnahnya siwak, diminta bertobat, kalau tidak dibunuh. Keras? Tidak, seperti itulah agama kita. Sebab yang dihabarkan oleh Nabi, ijma', sepakat para ulama terdahulu, siwak itu sunnah. Kapan ada yang menentang, ini tidak sunnah, ini cari taji ini, diminta bertobat, tidak mau bertobat, penggal kepalanya. Sebab bahaya kalau meragukan satu saja, akan merembes ke perkara-perkara yang lain. Kemudian kata beliau kepada Ruwaifi, ya, kalau kau panjang umurmu, maka sampaikanlah kepada manusia, barang siapa yang menggelung jenggot. Nah, ini sering kita lihat, ya, ya, cacing-cacing jenggotnya, dia gulung-gulung.
baru dia ikat di bawah. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita lihat biasa, dan malah dia cacing sampai 3 atau 4. Ini terlarang. Ya, kemudian kata Nabi, awataqallada wa tara, atau menggantungkan berkalung dengan tali busur yang telah kita sebutkan, berjimat dengan tali busur. Au istanja biraji'in da'bah au admin, atau dia beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Apa ancaman Nabi untuk orang yang seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ya, kalau Rasulullah sudah berlepas diri dari kita, tidak mengerti kita sebagai umatnya, mau kemana kita? Kita mengatakan, ini kan perkara kecil, iya, sepele menurut kita, tapi dalam syariat tidak ada yang namanya sepele. Kenapa tidak ada yang namanya sepele dalam syariat? Sebab semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin fattabi'ha. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad satu syariat di dalam perkara agama tersebut, maka ikuti dia. Tidak ada perkara remeh, tidak ada perkara sepele, tidak ada perkara kulit di dalam agama kita. Tidak ada perkara-perkara yang bisa dianggap sepele. Ya, kalau kita berbicara tentang ada hukumnya sunnah, itu lain lagi pembahasannya. Tapi menganggap ini adalah perkara remeh, perkara sepele, ini bahaya. Ini bahaya. Kemudian beliau menyebutkan dua perkataan setelahnya. Kata beliau, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, telah kita sebutkan, beliau adalah murid senior Ibnu Abbas, ya. Bersama 4 orang, beliau Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atha bin Abi Rabah, dan Ikrimah. Ini murid seniornya Ibnu Abbas. Kitab-kitab tafsir penuh dengan nama beliau. Beliau ini yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, al-zalim, pemerintah yang paling zalim yang pernah dikenal di dalam Islam. Belum ada pemerintah yang lebih zalim setelahnya. Ada tidak pemerintah yang sampai memborbardir Ka'bah dengan manjanik? Manjanik itu pelontar batu yang berapi. Ka'bah dibombardir ketika menyerang Abdullah bin Zubair. Para ulama dibunuh, bahkan sahabat disalib, Abdullah bin Zubair. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada ulama yang mengkafirkan Hajjaj bin Yusuf. Tapi zalim, iya, zalim luar biasa zalimnya. Tapi diantara jasa Hajjaj bin Yusuf, kita bisa membaca Al-Quran sekarang itu karena jasanya. Ya. Itu sebabkan karena, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena jasa dari Hajjaj bin Yusuf. Kalau beliau tidak melakukan, ya mungkin saja kita tidak bisa membaca Al-Quran sekarang. Al-Quran di zaman sebelum Hajjaj bin Yusuf itu tidak ada titiknya. Jadi tidak bisa dibedakan yang mana huruf ta, yang mana huruf sa. Tidak ada titiknya. Tidak bisa dibedakan yang mana huruf ya, yang mana huruf ba, huruf kho, huruf ha, huruf ja. Tidak bisa dibedakan. Karena pada saat itu kan hafalan masih berjalan. Orang Arab saja yang membaca. Nah, dia ini yang datang memerintahkan memberi titik. Ini huruf kho, ini dihadapkan kepada penghafal. Ya, ini benar. Tapi bersamaan dengan, sekali lagi, dengan kekejaman Hajjaj bin Yusuf ini, ya tidak ada ulama yang mengkafirkan. Dan tidak ada ulama, ya, walaupun diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, sebab beliau dibunuh karena beliau keluar menentang Hajjaj bin Yusuf. Adapun para sahabat yang masih hidup di zaman beliau sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tidak keluar memberontak, padahal kekejamannya jangan dikira. Itu tadi, membunuh para ulama, bahkan sahabat dibunuh. Abdullah bin Zubair, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau anak sepupu, ponakan Nabi, anaknya Zubair bin Awam, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disalib. Tapi ya itulah, para ulama sahabat pada saat itu tetap sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf. Kemudian kata beliau, kata Sa'id bin Jubair, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'ida di raqabah.
Ya, barang siapa yang memutus jimat dari seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membebaskan budak. Diserupakan membebaskan budak, sebab dia telah memutus jimat tersebut, memutus pengharapan seorang hamba kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa pula melindunginya dari mara bahaya. Jadi seperti diserupakan seperti memerdekakan budak. Kemudian kata beliau, ya, ini mempertegas tadi, kanu walahu an Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Ini fuqaha besar ini. Dari fuqaha besar, salah seorang dari 7 ahli fikih. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kanu yakrahuna at-tamaim kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Ya, kanu maksudnya mereka, ya, para sahabat dan murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Ya, ini maksudnya kanu itu kembali kepada sahabat-sahabatnya Ibnu Mas'ud, murid-muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebab beliau muridnya Ibnu Mas'ud. Yakrahuna, tidak menyukai at-tamaim, jimat-jimat seluruhnya dari Al-Qur'an ataupun selain Al-Qur'an. Ya, jangan dikatakan oh ini akan yakrahuna, makruh saja kalau begitu. Makruh, ya, di dalam penggunaan ulama-ulama terdahulu itu secara asal dia hukumnya haram. Ini yang perlu dipahami sebenarnya. Sebab kadang kita membaca kitab, oh ini Imam Syafi'i mengatakan makruh. Iya, makruh asalnya perkataan Imam Syafi'i dan ulama terdahulu itu, kalau beliau mengatakan makruh itu haram, itu hukum asal. Itu hukum asal. Makanya di pembahasan ulama terdahulu, makruh itu kemudian dibagi dua. Ini datang An-Nawawi dengan sembilan, beliau menjelaskan ada namanya makruh tahrim, ada namanya makruh tanzi. Makruh tahrim itulah yang kita kenal dengan nama haram. Makruh tanzi itulah yang kita kenal dengan kata haram. Dan kata makruha, ya, kata makruha di dalam Al-Quran pun itu ada dan bermakna haram. Ya, dia bermakna haram. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah boleh menyebutkan beragam dosa. Ya, innaka lan takhriqal arda wa lan tablugal jibala tula. Ya, jangan bersikap angkuh, jangan bersikap sombong. Ya, sebab engkau tidak bisa menjunjung langit, tidak pula bisa menembus bumi. Beragam yang disebutkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, diharamkan oleh Allah sebelumnya. Setelah itu Allah mengatakan kullu dzalika inda rabbika kana makruha. Setiap yang disebutkan yang di atas itu tadi di sisi Rabbmu adalah makruha, perkara yang dibenci. Apa makruha di sini? Apakah makruh artinya boleh saja dilakukan, tidak berdosa? Tidak, haram. Nah, ini yang perlu dipahami. Sebab banyak orang salah paham, oh ini kan makruh saja ini. Kata ulama Imam Fulan ini makruh. Ya pahami, makruh di ucapan ulama terdahulu itu hukumnya haram. Itu hukum asalnya. Makanya sekali lagi datang ulama-ulama setelah mereka itu menjelaskan, oh ini yang dimaksud ini, oh ini tanzi, oh ini tahrim, itu jelaskan karena hukum asalnya adalah haram. Nah, itu tadi kita sebutkan di dalam Al-Qur'an digunakan perkataan seperti itu. Allah gunakan kata makruha untuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Di dalam hadis Nabi pun seperti itu. Ya. Inna Allah harrama alaikum, disebutkan 3 perkara, wa karihalakum. Nah, kata para ulama sama-sama maknanya haram, cuma beda tingkatannya. Ya. Di antara perkara yang disebutkan wa karihalakum, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian 3 perkara. Di antara disebutkan idaatul mal, menghambur-hamburkan harta. Haram atau tidak? Haram. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu menghambur-hamburkan harta pada perkara yang tidak ada manfaatnya, itu adalah saudaranya syaitan. Makruh tidak? Haram. Ya. Jadi ini perlu dipahami bahwasanya perkataan para ulama-ulama terdahulu ketika mereka menyebutkan tentang makruh, maka itu hukum asalnya adalah haram. Ya, kemudian atau kita cukupkan sampai di sini tambah saja. Ini masuk bab baru ini. Ini masalah tabarruk setelahnya dengan pohon, batu dan sejenisnya. Batu, pohon dan sejenisnya.
Ini perkara yang juga jadi masalah tabarruk, ini jadi polemik yang panjang lebar di tengah kaum muslimin tentang masalah bertabarruk, mencari berkah dari batu, dari pohon dan yang semisalnya. Ya, kita kasih gambaran saja sedikit. Insyaallah taala kita baca babnya besok, kita kasih gambaran sedikit bahwasanya mencari berkah itu ada perkara, ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Tapi ya kalau mencari berkah dengan sosok, maka itu hanya khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencari berkah dengan sosok manusia itu hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, itu tidak ada dinukil ada tabi'in yang datang mencari berkah kepada Abu Bakar, meminta ludahnya misalnya. Ya kalau Rasulullah ya seperti kita sebutkan sebelumnya ketika meludahi Ali bin Abi Thalib, itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang datang setelahnya itu datang kepada Abu Bakar atau datang kepada Umar, kepada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ini sudah dijamin masuk surga. Tidak ada yang memperlakukan mereka seperti itu. Tidak ada yang memperlakukan mereka seperti itu. Ya, bahkan kadang Umar bin Khattab itu marah ketika diperlakukan dengan mulia. Masalah cium tangan saja itu mereka ribut kadang. Masalah berdiri itu dipersoalkan di tengah para sahabat. Berdiri untuk mengagungkan, walaupun ada pembahasannya. Jadi Anas bin Malik mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, tidak ada satu orang sahabat pun yang berdiri menyambutnya, karena kami tahu Nabi tidak suka. Nabi tidak suka. Ini Anas bin Malik yang bilang. Tapi ada berdiri yang dibolehkan. Nah, seperti misalnya yang disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Mu'az. Ketika beliau ya dihianati oleh Bani Quraidah. Nah, beliau ini sekutunya waktu di zaman jahiliyah, bersekutu dengan Bani Quraidah di Madinah. Kemudian Bani Quraidah berkhianat, terjadi perang. Ya di antara yang terluka parah itu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu, ketika itu beliau adalah pemimpinnya orang Ansar. Maka ketika beliau datang, ketika telah terjadi perang, selesai kalah Bani Quraidah, ini mau dijatuhkan hukuman kepada orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah ini. Tapi Nabi belum mau memberikan hukuman. Dia suruh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu untuk memberi hukuman. Maka datanglah Sa'ad bin Mu'az dengan ditandu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdirilah kalian menyambut pemimpin kalian. Sekedar sebuah penghormatan, tapi berdiri untuk pengagungan ini yang tidak dibolehkan. Beda ya penghormatan dengan pengagungan. Pengagungan itu melahirkan pengerendahan diri. Ini tidak boleh. Bahkan Nabi tidak suka. Itu boleh berdiri seperti itu. Ini Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arsy Ar-Rahman bergetar. Arsy Ar-Rahman bergetar ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Betapa agung dan mulianya beliau. Atau berdiri untuk memberi kabar gembira. Seperti kasus tobatnya Ka'ab bin Malik. Panjang kisahnya. Ya, waktu itu beliau tertinggal perang, diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 50 hari diboikot. Istrinya disuruh tinggalkan sebagai hukuman. Ketika tobatnya diterima, disebutkan di dalam Al-Qur'an wa ala salasati dan seterusnya. Datang Sa'ad bin Mu'az ya ke masjid. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabatnya, maka berdirilah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Salah seorang yang dijamin masuk surga, langsung berdiri menyambut Mu'az, menyambut Ka'ab bin Malik, dan tidak dicegah oleh Rasulullah, bertujuan untuk memberi kabar gembira. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada saat itu sangat senang. Sampai Ka'ab bin Malik mengatakan wajahnya itu seperti bulan purnama. Itu diketahui. Nabi itu kalau senang tentara, marah tentara dari mukanya. Kalau senang, mukanya bercahaya seperti bulan. Bisa enak dipandang, tidak bikin silau. Tapi kalau beliau marah, mukanya merah. Itu tentara. Itu boleh berdiri, tapi berdiri untuk pengagungan itu dilarang, tidak disuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi tidak dinukil. Para sahabat atau para tabi'in datang kepada para sahabat. Tidak pula murid-murid
setelahnya. Ada sebuah riwayat disebutkan, katanya Imam Syafi'i rahimahullah taala itu pernah datang untuk bertabarruk ke kuburannya Imam Abu Hanifah. Ini disangkal oleh para ulama yang lain. Memang riwayat itu disebutkan tapi sanadnya terputus. Berkata para ulama Syafi'i sendiri yang lain, ini berita yang tidak benar dari Al-Syafi'i. Ini tidak benar dari Asy-Syafi'i. Sebab tidak mungkin Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i itu datang ke kuburannya Abu Hanifah sementara beliau pernah tinggal di Mekah, beliau pernah tinggal di Madinah berguru kepada Imam Malik, dan tidak diriwayatkan beliau pernah datang begitu ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Beliau lebih mengutamakan Abu Hanifah dibanding Umar bin Khattab misalnya. Jadi ya pembahasan insyaallah taala akan datang, insyaallah kita sebutkan besok. Ala kulli hal, ya itu kesimpulannya, bertabarruk dengan sosok dengan manusia itu adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau peninggal bahagian dari anggota tubuh beliau kalau masih ada yang tersisa. Kalau masih ada yang tersisa. Wallahu a'lam. Apakah berita tentang rambut Nabi itu benar atau tidak, kita tidak bisa menyangkal, tidak bisa juga membenarkan benar atau tidak, wallahu a'lam. Sebab memang bahagian dari tubuh Nabi itu tidak hancur. Tidak hancur. Nabi, tanah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu masih utuh sampai sekarang. Tidak ada yang rusak. Tidak ada yang rusak. Kalau bertabarruk dengan bahagian dari tubuh Nabi yang betul-betul pasti itu adalah bahagian dari tubuh Nabi, ya itu boleh saja. Seperti istri beliau Ummu Salamah, itu beliau punya 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada orang yang sakit atau ada orang yang kayak kesurupan atau apa, ya beliau masukkan itu rambut ke air, kemudian dikasih minum, kan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu Ummu Salamah menggunakan dengan rambutnya Nabi saja. Kenapa kalau misalnya boleh bertabaruk dengan selain beliau, kenapa tidak beliau saja? Beliau sudah pasti istri Nabi di dalam surga. Kenapa tidak pakai rambutnya saja? Atau beliau tidak ludahi saja itu air kemudian dikasih minum? Padahal beliau sudah pasti dijamin seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 2 budak dijamin masuk surga. Sebab ya Nabi sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya kaum muslimin. Ya, kenapa hikmahnya? Kenapa istri Nabi dilarang untuk dinikahi? Nah, ini kata para ulama, ya, di dalam Al-Qur'an disebut la tankihu azwajahu min ba'dihi abada, janganlah kalian menikah istri-istrinya selamanya. Di samping mereka adalah ibu-ibu kita, di antara hikmah yang disebutkan kata para ulama, sebab wanita itu nanti ketika dia memiliki 2 suami, maka yang kalau misalnya sama-sama keduanya masuk surga, ada wanita menikah dengan A, menikah dengan B, si A dan B ini masing-masing masuk surga, maka yang jadi suaminya di akhirat itu di dalam surga adalah suaminya yang terakhir. Suaminya yang terakhir. Maka itu diantara hikmahnya kenapa Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi, di samping karena beliau adalah ibu-ibu kita, ibu-ibunya kaum muslimin. Itu tadi, di samping itu tadi, itu hikmahnya dilarang suaminya wanita itu adalah suami terakhirnya di dalam surga. Kalau di masing-masing semua masuk surga, dia menikah dengan 4 misalnya. Ada istrinya Utsman itu, beliau menikah dengan istrinya Ali bin Abi Thalib, tidak salah ingat, saya lupa namanya, Atikah ya, istri beliau menikah dulu dengan Ja'far bin Abi Thalib, meninggal. Setelah itu beliau menikah lagi dengan seorang sahabat, syahid lagi. Yang terakhir beliau menikah dengan Umar bin Khattab, tidak salah ingat, syahid lagi. Setelah itu beliau tidak mau lagi menikah. Dibilang bahaya, semuanya saya nikahin, meninggal, syahid semua suaminya. Beliau setelah itu tidak mau lagi menikah. Maka kalau ada yang seperti ini, maka dia kalau semua suaminya masuk ke dalam surga, dan suaminya penghuni surga semua, sudah dijamin semua masuk ke dalam surga. Ja'far bin Abi Thalib jelas Nabi jamin masuk ke dalam surga. Umar bin Khattab jelas dijamin masuk ke dalam surga. Saya lupa nama suaminya yang satunya. Itu juga ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Tapi sekali lagi yang jadi suaminya yang terakhir, ya, yang suami terakhirnya lah yang akan jadi suaminya nanti di dalam surga. Ini ibu-ibu kita Ummu Salamah, dan yang selainnya kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengimpulkan kita bersama beliau kelak di dalam surganya. Ini mungkin yang sempat kita sampaikan. Itu mungkin Pak ya. Tapi sekali lagi ini yang saya sampaikan, ini yang saya pahami, ini yang saya yakini. Tidak ada ilzam, tidak ada yang bisa memaksa kita
dalam meyakini atau melakukan sesuatu. Ini mungkin yang sempat kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.